Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah jumpa lagi di dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Sobat Ngariksa, kali ini saya tidak akan membacakan manuskrip seperti biasanya, tetapi saya akan bercerita tentang kuliner di Mekah Al-Mukarramah. Saat ini saya sedang berada di restoran Damba di lingkungan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Restoran Damba ini letaknya persisnya ada di P4 Sobat Ngariksa. Ini wajib kita kunjungi ini karena bisa Sobat Ngariksa lihat menunya juga menu Indonesia yang ada di Tanah Suci Mekah ya. Jadi ini restoran Damba ini sesuai dengan namanya barangkali ya didambakan oleh kita, oleh jemaah haji yang kangen dengan makanan-makanan Indonesia. Ini restoran yang dikelola oleh Kuwais Limited. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkah karena Sobat Ngariksa di sini juga di restoran Damba ini menjadi semacam sektor khusus satelit sebetulnya ketika pelaksanaan haji selama musim haji ya, termasuk pada musim haji 2025 ini. Artinya kalau ada jemaah misalnya yang sedang berada di Masjidil Haram, kemudian mereka kecapean, mereka mengalami kesulitan, mungkin pingsan kadang-kadang, ini seringkali oleh petugas sektor khusus di Masjidil Haram itu dibawa ke sini dan diberikan minum, makanan. Ya kalau untuk pertolongan pertama itu gratis begitu, tetapi nanti tentu saja ini adalah restoran, kita bisa berbelanja di sini ya. Nah Sobat Ngariksa, saya akan bercerita di dalam Ngariksa sekarang ini tentang sebetulnya seberapa penting sih sebetulnya makanan bagi jemaah Indonesia. Kita tahu bahwa naik haji di masa silam itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun ya, sejak zaman Hindia Belanda, dan kita tahu juga bahwa lidah orang Indonesia itu tidak mudah sebetulnya menyesuaikan dengan makanan-makanan di luar. Bayangkan kalau seandainya yang dari kampung misalnya yang biasa itu makanannya itu makanan-makanan yang sederhana, makanan gehu lah gitu kalau di Sudama gitu ya. Mungkin makanannya seperti yang ada di depan saya ini Sobat Ngariksa, salah satu menu di restoran Damba, ada bakwan juga, ada tempe, ada tahu, ada macam-macam, ada nasi padang. Itu seringkali jemaah haji Indonesia itu tidak mudah untuk menggantinya ke makanan di Arab misalnya, yang mungkin nasinya itu nasi apa namanya, nasi biryani atau kambing misalnya. Jadi seringkali kalau kita lihat di masa lalu Sobat Ngariksa, jemaah haji Indonesia itu mempersiapkan sedemikian rupa supaya bisa tidak beralih rasa begitu ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Nah Sobat Ngariksa, kalau kita lihat dalam berbagai catatan, saya merujuk pada buku Naik Haji di Masa Silam yang diedit oleh Ongris Somotloa. Itu ada banyak catatan, salah satunya itu 3 catatan tentang ibadah haji. Di sini diceritakan bagaimana jemaah haji Indonesia pada masa lalu awal abad ke-20 mempersiapkan makanan sedemikian rupa. Jadi sebetulnya manasik itu bukan sekedar manasik ibadah, tapi juga persiapan makanan kalau dulu ya. Ini saya bacakan Sobat Ngariksa. Di dalam kapal ini, seperti kita tahu bahwa jemaah naiknya itu tidak lewat kapal udara ya, ini kapal laut maksudnya. Di dalam kapal ini kami mendapat makanan yang sudah dimasak. Gulainya berganti-ganti setiap hari, sehari ikan, sehari telur. Jadi telur itu memang ini favorit sekali dibawa. Bisa didadar, bisa juga saya tidak tahu ini nanti di restoran Damba ini telurnya diapakan ini. Di sini juga ada Sobat Ngariksa, Kang Taufik di sini hadir juga begitu. Mungkin telurnya ada berapa macam telur? Ada telur balado, telur gulai, macam-macam. Nah, jemaah dulu juga mempersiapkan seperti itu. Kemudian catatannya dilanjutkan, tidaklah seorang jua pun di antara mereka itu yang mengatakan kurang makan dan minum seperti penumpang-penumpang di kapal Inggris. Jadi ini kapalnya kapal Belanda yang waktu itu oleh jemaah haji Indonesia direkomendasikan karena disediakan makanan sesuai dengan lidah dan selera orang Indonesia. Catatan ini melanjutkan lagi, pada kapal ini si penumpang memasak makanannya sendiri dan seorang wajib membawa beras dan kayu api serta gulai dan lain-lain.
Kabarnya pada waktu memasak nasi itu acap kalilah terjadi perkelahian sebab banyak orang yang hendak dulu mendahului merebut tempat masak tadi. Jadi bisa dibayangkan Sobat Ngariksa, bagaimana jemaah haji saking inginnya makan dengan makanan yang dari kampung halamannya, mereka berusaha keras untuk memasak sendiri gitu. Sehingga ya alhamdulillah bersyukur ketika jemaah haji sekarang misalnya bisa berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, dan mungkin nanti bisa kalau mampir di Damba ini, merasakan meskipun tidak bawa begitu dari kampung halamannya, tetapi memilih menunya. Nanti Sobat Ngariksa bisa lihat ini menunya. Number one Indonesian restaurant in Mekah. Jadi macam-macam sekali Sobat Ngariksa. Kalau saya lihat ini bikin ngiler semuanya. Kalau jemaah haji awal abad ke-20 tahu restoran Damba ini, mungkin mereka tidak akan bekal beras, karena mereka bekal karung beras dan lauk pauknya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian Sobat Ngariksa, kalau pada masa lalu memang mereka perjalanannya lama ya, 20 hari, 1 bulan. Jadi ketika di kapal itu tentu mereka membutuhkan makanan yang sesuai dengan selera mereka begitu. Mungkin kalau sekarang itu yang dibawanya bukan makanan Sobat Ngariksa, tapi koneksi internet. Nah itu yang penting kan. Ketika mau datang ke Tanah Suci Mekah itu kan kita beli paket dulu nih. Paket untuk 1 bulan, untuk 2 bulan kan begitu ya. Nah di sini juga di Damba ini juga, kalau Sobat Ngariksa lihat itu ada juga itu disediakan solusi internet koneksinya gitu. Mungkin nanti bisa sekalian lah ke sini kalau kesulitan koneksi gitu ya. Ada disediakan koneksi yang sangat baik sekali. Termasuk saya ini sekarang bisa membaca manuskrip-manuskripnya. Jadi manuskrip yang akan saya baca Sobat Ngariksa ini juga sudah online di Dreamsea. Ini program digitalisasi manuskrip Asia Tenggara oleh PPIM UIN Jakarta dan Hamburg University ya. Nah Sobat Ngariksa, pengen tahu tidak apa sih bekal yang dibawa secara spesifik oleh jemaah haji Indonesia pada awal abad ke-20 khususnya? Ini ada satu catatan di dalam buku Naik Haji di Masa Silam itu, kisah Raden Demang Panjinagara. Pasti orang Sunda ya. Saya bacakan. Inilah permulaan fasal hamba Raden Demang Panjinagara sama hamba punya bini dan sekalian jemaah laki-laki perempuan, orang dari negeri Sumedang. Jadi ini jelas dari Sunda ya. Yang namanya Raden Demang itu pasti seorang menak begitu. Semuanya 24 yang sama-sama hendak pergi ziarah ke negeri Mekah dan ke negeri Madinah. Maka yang tersebut itu telah sedia semuanya bekal uang pasmat. Maksudnya pasmat itu waktu itu dolar Spanyol ya. Dan lainnya seperti makanan yang kuat sampai ke negeri Mekah. Jadi yang dibawa itu harus makanan yang tahan. Saya tidak tahu kalau sekarang itu mungkin makanan yang tahan itu mungkin seperti rendang barangkali. Nah kalau di sini ini di restoran Damba juga ini ada rendangnya, ada makanan Sundanya, makanan Palembangnya, macam-macam sekali. Nah dulu juga bahkan harus dibawa gitu ya. Misalnya di sini disebutkan yang dibawa itu seperti nasi pulut kering dan seperti manisan-manisan dan seperti obat-obat dan seperti ikan dan lainnya. Jadi memang yang diperlukan oleh jemaah haji Indonesia itu selain bekal manasik haji, juga bekal bagaimana makanan-makanan yang sesuai dengan selera Nusantara. Nah, jadi kalau sekarang Sobat Ngariksa nggak usah lagi bawa nasi pulut, datang saja pokoknya ke restoran Damba itu. Bahkan kalau Sobat Ngariksa tahu tentu saja di dalam penyelenggaraan ibadah haji, di dalam layanan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama, itu menu-menu itu sudah disesuaikan dengan selera Nusantara. Saya masih ingat tahun 2019 bahkan ada sistem zonasi. Jadi masyarakat jemaah haji yang dari asal Jawa Barat misalnya ditempatkan di daerah tertentu, kemudian makanannya juga makanan sesuai dengan selera Nusantara.
Kemudian kan beda lagi kan kalau misalnya dengan yang dari Padang, beda lagi dengan yang dari Sulawesi Selatan misalnya, tentu akan berbeda dengan dari daerah Sunda. Ya. Jadi memang selera Nusantara itu lidah itu tidak bisa diubah dengan segera begitu ya. Sehingga ini yang dari Sumedang pun ini membawa nasi pulut, ya. Nasi pulut kering yang sudah dikeringkan dan manisan-manisan dan seperti obat-obat dan seperti ikan dan lainnya. Dan sedia tempat-tempat makanan seperti saharah dan tempat uang seperti peti dan tempat nasi kering dan seterusnya. Jadi itu beberapa makanan yang dibawa dari Sumedang. Kemudian ini Raden Demang ini bercerita tentang perjalanan juga. Sobat Karisa, banyak dalam buku Naik Haji di Masa Silam itu yang bisa kita baca, kemudian kita kita kaitkan dengan haji di masa kini gitu ya. Nah kemudian Sobat Ngariksa, ini ada satu pesan yang menarik nih. Meskipun memang kita kan senang makan ya, tapi kalau lagi naik haji, kalau lagi di Mekah, lagi di Madinah, meskipun makanan banyak, ada satu manuskrip yang menjelaskan, satu buku yang menjelaskan jangan berlebih-lebihan juga. Karena bawaannya kalau di sini itu mungkin sebetulnya karena buah-buahan tersedia, makanan tersedia, mungkin maunya makan terus. Padahal sebetulnya tugas di sini itu untuk ibadah kan. Jadi Sobat Ngariksa jangan heran kalau ada jemaah ini, kalau ada keluarganya yang ketika berangkat itu berat badannya itu mungkin 50 begitu, ketika pulang bisa jadi 60 itu. Nah, itu karena di sini itu makanan itu jemaah haji itu mendapat layanan yang amat sangat memuaskan. Belum kalau mereka jajan sendiri begitu ya. Nah ini ada nasihat dari buku Wulang Haji. Nah ini yang disunting oleh Bang Suryadi, Dr. Suryadi, dan ada di dalam buku Naik Haji di Masa Silam. Ini ada pesan seperti ini. Jadi ada yang naik haji itu sampai meninggalkan keluarganya kan. Saya bacakan ini dalam bentuk syair ya. Anak istrinya sangat sengsara. Suami tinggalkan kurang piara, tiada menimbang kurang menyerah, menjadi kuli di Singapura. Meninggalkan negeri dan rumah tangga, tiada menyawah tipat dan gagak. Bukan belajar karena berniaga, hanyalah rugi kerja yang lega. Datang di Mekah makan dan minum, datang di Mekah minum dan makan, suka makanan roti dan ikan. Banyak pesiar di dalam pekan, mencari ilmu ialah bukan. Jadi kalau akhir pekan itu dia ziarah ke Gua Hiro, dia ziarah ke Thaif, belanja, sholat subuh di masjid. Begitu keluar selesai, kan banyak tuh yang jualan tuh seperti sekarang itu belanja lagi, kemudian makan lagi. Nah itu jangan terlalu berlebihan. Tentu harus sehat karena memang ibadah itu ya ibadah itu fisik begitu ya. Dan Sobat Ngariksa sebetulnya memang jangan khawatir ya jemaah haji itu ketika berangkat untuk sekarang ini, alhamdulillah kita harus banyak bersyukur. Jemaah haji itu ketika berangkat di Mekah itu buah-buahan itu banyak. Buah-buahan itu tentu saja kita tahu bahwa negeri Mekah ini dengan negeri Taif ketika itu didoakan oleh Rasulullah SAW supaya menjadi, bahkan bukan oleh Rasul, sejak zaman Nabi Ibrahim 3000 sekian tahun, Nabi Ibrahim itu pernah mendoakan supaya negeri ini menjadi negeri yang subur, makmur dan penuh dengan buah-buahan gitu. Nah kemarin kebetulan saya juga berkunjung ke Taif, itu salah satu wilayah kira-kira 75 kilo dari Mekah. Itu seperti di Indonesia, ada buah pisang, ada buah mangga juga, tentu ada buah yang khas juga, buah tin gitu ya. Dan buah-buahan di Mekah itu sangat banyak. Dulu di dalam syair Mekah dan Madinah, buah-buahan ini, banyaknya buah-buahan di Mekah itu juga pernah digambarkan. Ini terima kasih banyak nih Bang Suryadi di Leiden yang sudah menyunting manuskrip syair Mekah dan Madinah ini. Ini syair Mekah dan Madinah ini ditulis oleh Syekh Daud Sunur, seorang ulama Minangkabau ya, di abad ke-19. Nah, kira-kira begini syairnya. Buah-buahan banyak di Mekah, pilih yang lezat mana yang indah. Jenis buah tin dan buah tufah, buah delima syajar Allah. Buah tufah itu kita tahu apel, kalau buah tin itu buah tin itu bisa menjadi obat
obat lambung sebetulnya buah tin itu. Hanya saja jangan salah bahwa memang sebetulnya mungkin harganya agak sedikit mahal juga gitu ya. Karena buah-buahan itu diolah juga. Kalau di sini itu mungkin jemaah haji Indonesia itu biasanya suka pesan asir. Asir itu jus, tapi itu buah-buahnya itu buah-buah beneran. Jadi tidak dicampur campuran yang airnya terlalu banyak atau esnya, tidak. Asir di sini itu keren banget. Nanti mungkin kalau saya di sini sekarang mungkin sementara belum pesan asir nih di Damba ini, Sobat Ngariksa. Saya mungkin izin minum teh dulu ini. Ini teh yang disediakan oleh Damba ini. Ini juga wangi sekali, ini khas dari Mekah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan heran Sobat Ngariksa, buah-buahan itu mungkin apalagi kalau sudah jadi asir, makanan-makanan juga mungkin nanti harganya agak sedikit mahal. Karena memang dari dulu juga rupanya sudah seperti itu ya. Nah, coba kita lihat Sobat Ngariksa. Selain dari buah-buahan pada masa lalu itu ada satu kebiasaan, ada satu festival sebetulnya di daerah-daerah tertentu itu bagaimana suasana di Jazirah Arab, suasana di Mekah, di Madinah juga itu menjadi semacam pasar malam, tapi harganya memang agak mahal. Konon katanya begitu. Mari kita baca ini salah satu narasi bahwa ternyata minuman dari Amerika pun itu sudah ada juga nih, Coca-Cola nih. Kita coba lihat nih. Ada satu perayaan, hari raya melebihi pasar malam yang dihadiri oleh beribu-ribu manusia dari segala bangsa dengan berbagai pakaian. Ada yang putih, kuning langsat, merah, hitam pekat, berjanggut panjang, bersorban besar, bersorban kecil, bertarbus. Orang Turki mendapat sintes dari topi yang dianjurkan Kemal sebagai ganti tarbus, yaitu baret. Penjual-penjual sirup, Coca-Cola, es dan lain-lain di tepi jalan. Penjual anggur dan apel dan delima dan kurma. Jadi ini buah-buahan itu diolah sedemikian rupa. Dan ini Sobat Ngariksa, ini rupanya di restoran Damba juga ada. Ini unik sekali ini. Waduh, ini apa ini? Kalau boleh saya tahu nih Pak Taufik. Ini apa? Timun ya. Ini Sobat Ngariksa, ini timun, es es lemon timun. Sepertinya perlu dicoba juga ini. Karena ini sangat spesial sekali. Jadi yang disebutkan tadi itu bahwa apel, anggur, delima, kurma semuanya itu diolah. Nah, kira-kira sekarang kalau di sini ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, segar sekali ini. Segar sekali. Bahagia sekali Ngariksa di restoran Damba ini. Nah, tapi begini katanya. Semuanya disediakan. Inilah masa mengetam, artinya ketika minuman itu disediakan yang harga hanya 10 gurus di zaman biasa, di musim haji naik menjadi 44 gurus. Ukurannya itu gurus ya, rial itu sekian gurus begitu. Nah, jadi dari 10 ke 40, berarti 4 kali lipat. Nah, ini nanti Sobat Ngariksa jangan tanya nih harganya berapa ya, naik dikit lah gitu ya, dengan real begitu. Tapi insya Allah ini berkah karena di Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan gitu ya. Tidak ada orang yang membantah katanya, ini awal abad 20 nih, harganya agak naik itu, tidak ada orang yang membantah lama tinggal dalam nyanyian mereka. Maksudnya mereka tetap senang karena di tengah kesibukan itu. Bahkan dulu ketika awal kemerdekaan, jemaah haji itu sambil merayakan kemerdekaan. Tahun 50-an saya ingat bagaimana memoarnya Hamka ketika menarasikan itu ya. Di sini juga sama nih. Di tengah-tengah kesibukan manusia itu, di tengah-tengah rumah-rumah perwakilan segala bangsa, sang merah putih pun turut berkibar. Di sana berlindung 10.000 orang haji Indonesia yang naik tahun ini. Jadi memang ini di masa kemerdekaan, tentu saja Sobat Ngariksa bisa baca di Naik Haji di Masa Silam jilid 2 nanti, itu sudah masuk masa kemerdekaan begitu ya. Ini ada kantor yang bendera merah putih itu bisa berdiri tegak. Dan kalau kita sekarang itu di daerah kerja Dakar gitu. Kalau di Mekah di daerah kerja Mekah, di daerah Sisah, kemudian ada juga di daerah kerja Madinah. Dan itu simbol kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia.
Bukan hanya makanan saja, tapi bendera juga. Hanya saja Sobat Ngariksa, ini perlu diingatkan nih, memang kalau sedang di Arafah, di Muzdalifah, di Mina yang bertemu berbagai bangsa, bendera-bendera itu tidak diperbolehkan. Bahkan bendera kebangsaan itu juga tidak diperbolehkan begitu ya. Dan ini juga kadang-kadang orang Indonesia itu suka nyoret-nyoret juga tuh untuk menampilkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Dia pergi ke Jabal Nur, Gua Hiro, kemudian menuliskan saya dari kampung Sukabumi misalnya begitu. Tapi grafiti, nah itu diharapkan juga tidak dilakukan gitu ya. Nah Sobat Ngariksa, tanah suci Mekah ini tanah suci yang amat sangat mulia. Tanah suci yang penuh dengan ketentraman. Ketika kita masuk itu kan kita berdoa, Allahumma hadza haramuka wa hadza amnuka, kira-kira begitu ya Allah, di sini itu tanah mulia Engkau dan tanah tempat Engkau memberikan keamanan. Tetapi Sobat Ngariksa, jangan juga terlalu polos, karena kadang-kadang ada juga ini kalau lihat catatan di zaman dulu, catatan tentang ibadah haji itu ada juga yang tipu menipunya begitu, kira-kira begitu ya. Misalnya begini nih, ini saya ceritakan ya, ada 3 catatan tentang ibadah haji. Ini tentang air Zam-Zam. Ada lagi yang menyuruh engkau berwakaf. Jadi ketika jemaah haji itu datang ke Masjidil Haram itu, mau wakaf, mau infak, mau. Ada lagi yang menyuruh engkau berwakaf. Mimbar atau Baitullah itu boleh diwakafkan dengan bayaran 1 ringgit atau 2 ringgit. Jadi ada syekh, kadang-kadang itu karena disebutnya syekh juga, namanya juga orang di sini gitu ya. Ada yang menawarkan itu mimbar Baitullah itu boleh tuh dibeli, boleh diwakafkan nanti. Kadang-kadang ada begitu. Ada lagi orang yang mengaku dirinya aulia, yang suka menanggung dosamu asal kamu membayar 5 atau 10 ringgit. Jadi kadang-kadang begitu nipu sebagai wali, udah di sini dimaafkan semuanya dosanya, ya cukuplah 5 atau 10 ringgit bayar, dosanya dihapuskan. Banyak yang tertipu juga, jadi hati-hati juga Sobat Ngariksa. Inilah Dajjal laknatullah katanya begitu. Janganlah engkau dengarkan tipu itu. Nah bahkan ini waktu sembahyang ini kan suka ada air Zam-Zam tuh. Ada yang rebutan ngantri. Pada waktu sembahyang datang, orang Arab membawa air Zam-Zam yang dikatakannya sabil atau halal. Biasanya halal. Itu orang Indonesia udah paham tuh kalau halal itu boleh maksudnya. Ya udah diminum. Janganlah segera diminum katanya. Karena sesudah engkau minum, niscayalah ia meminta uang. Jadi harus hati-hati juga Sobat Ngariksa. Kebetulan kemarin kita juga berkunjung nih ke salah satu daerah di Madinah begitu, tempat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu itu terluka ya ketika di perang Uhud itu di cedera begitu. Nah di situ kita ditawarin minum, kopi halal gitu ya, kita minum gitu kan. Setelah selesai itu mau pulang, apa istilahnya itu diminta sedekah gitu. Tapi sedekahnya maksa gitu. Rupanya itu harus dibayar. Jadi hati-hati juga gitu. Memang ya soal makanan ini tetap penting, minuman juga tetap penting, karena memang kita itu jemaah haji Indonesia itu Sobat Ngariksa, itu jemaah haji yang tinggal di Mekahnya dan Madinahnya itu lumayan lama. Jemaah haji Indonesia itu tinggal sekitar 35 sampai 40 hari. Jadi bayangkan 40 hari kita terbiasa di kampung, di desa, tetapi kangen dengan makanan. Jadi makanan ini solusi sebetulnya. Dan memang tidak memungkinkan Sobat Ngariksa kalau naik haji tinggal di Mekah dan Madinah itu 20 hari saja. Bukan tidak mau, tetapi karena jumlahnya banyak. Kita itu 221.000 plus jemaah yang khusus gitu kan. Dan ada 203.000 yang reguler, kemudian penerbangannya kan harus gantian. Jadi masa tinggal jemaah haji Indonesia itu tidak mungkin itu kurang dari 35 hari. Ya sudah kalau begitu kita nikmati saja dengan berbagai makanan ini. Ini saya belum memulai ini makan yang ada di Damba ini, tapi menunya sudah menggoda nih Sobat Ngariksa. Jadi setelah itu nanti kita kita ngambil tabarukan dengan makanan gitu ya. Nah, kalau yang di sini mah tidak ada tipu menipu Sobat Ngariksa. Jadi pokoknya ini ada minum halal gitu ya. Nah yang terakhir Sobat Ngariksa,
Jadi di dalam manuskrip pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kemas Andi Syarifuddin, Kemas Andi Syarifuddin atau Sapruddin, kok jadi saya lupa. Pak Andi aja deh, takut salah. Pak Kemas Andi di Palembang. Beliau adalah dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah di Palembang. Beliau menunjukkan kepada saya manuskrip surat menyurat yang dikirimkan kepada Syekh Kemas Haji Umar di Palembang pada awal abad ke-20, dan isinya itu banyak juga menyinggung tentang kuliner, tentang makanan Palembang yang dirindukan oleh jemaah haji Indonesia dan oleh para mukimin yang tinggal di Mekah gitu. Nah, terima kasih banyak ya Pak Andi. Misalnya ini Sobat Ngariksa, ini pada tanggal 30 Syawal 1332, itu artinya sebelum haji ya, tahun 1914. Ini surat dikirim daripada Bunda Tengku Hajah Hafsah binti almarhum Tengku Ibrahim dari Mekah Al-Musharrafah. Saya bacakan suratnya. Ini manuskripnya ditulis dengan aksara Jawi, Sobat Ngariksa. Jawi itu huruf Arab yang berbahasa Melayu ya. Dan tiadalah suatu apa-apa, hanyalah tanda alamat al-hayat Bunda Sorban satu helai, dan kepada Bunda Anakda Mundawaroh satu helai, dan kepada anak-anak Dahalawah satu bungkus. Maksudnya ini ketika ngirim surat itu sambil menghantarkan oleh-oleh. Kalau sekarang makan oleh-oleh kan ya dibawa sekalian oleh jemaah haji. Kalau dulu tidak, dikirimkan kemudian dikasih pengantar bahwa maaf ya ini Bunda hanya bisa memberikan satu sorban, satu helai, kemudian ada juga halawah, maksudnya satu bungkus manisan. Lalu setelah itu kan nanti kan ada jemaah haji lagi yang datang ke sini. Nah, tahun depannya tentu saja. Bunda ini bilang, Bunda permaklumkan kepada Anakda, Bunda terlalu ingin makan sambal lingkung. Sambal lingkung. Seboleh-bolehnya Bunda pinta, kirimkan pada tahun muka, 1 sendok pun jadilah. Dan kerupuk kemplang, 1 keping pun jadilah. Sebab orang Palembang banyak membawa ke Mekah. Jadi pada tahun 1914 Sobat Ngariksa, itu jemaah haji dari Palembang itu banyak membawa, salah satunya itu yang dirindukan itu adalah sambal lingkung. Sambal lingkung itu bukan sambal ya, tetapi itu bahannya itu dari ada ikannya, ikan terinya begitu, akan teri dicampur semacam sambal serundeng barangkali begitu ya. Abon, semacam sambal abon begitu, namanya sambal lingkung. Sobat Ngariksa ini bisa, jadi dulu belum empek-empek sebetulnya yang khas dari Palembang itu, sambal lingkung ditambah dengan kerupuk kemplang, itu yang amat dirindukan. Jadi memang para mukimin yang di sini pun pesan juga kepada jemaah haji di Indonesianya begitu ya, dalam hal ini di Palembang. Waktu itu tentu belum Indonesia, belum merdeka tahun 1914, tetapi masih Hindia Belanda. Ada lagi Sobat Ngariksa surat dari Haji Mukhtar bin Haji Abdul Roni Bengkulah. Juga sama ditujukan surat ini kepada Syekh Kemas Haji Umar di Palembang. Bunyinya begini, hamba tiadalah mempunyai alamat al-hayat pada ini tahun. Maksudnya tidak bisa memberikan oleh-oleh, melainkan 1 blek kaleng kecil berisi buah unep dan tin, lain tidak. Jadi ada juga yang memberikan oleh-oleh itu buah tin. Sobat Ngariksa, di Taif itu kemarin ketika kami berkunjung, itu buah tin itu begitu dimakan tuh manis sekali. Watin wazaitun waturisin wahadal baladil amin, kan begitu di dalam Al-Quran. Jadi buah tin itu buah yang khas di sini, dan tumbuh salah satunya di Taif, itu daerah tropisnya begitu di Jazirah Arab yang cuacanya juga 27-29 derajat. Ini menjadi oleh-oleh dan dituliskan oleh Haji Mukhtar dari bin Haji Abdul Ghani di Bengkulah ya. Ini tahun 1926. Lalu ada lagi Sobat Ngariksa, ini manuskrip judulnya Min Makkah Al-Musharrafah ila Ard Al-Jawi Al-Palimbani. Nah, jadi ini surat memang diberikan kepada seorang anak, kepada paduka ayahandanya, yaitu Kiai Kemas Al-Haj Umar. Nah, Kemas Umar tadi itu ya. Nah, Ananda ini berkirim dengan menuliskan begini. Tambahan lagi bersama-sama ini surat Anakda ada berkirim buah kurma, buah anggur, buah zabib, buah luh, dan kacang pirang.
kacang tentu saja menjadi ciri khas juga Sobat Ngariksa, serta ada pula celak dan wadahnya. Celak maksudnya untuk mata gitu ya. Semuanya itu Anakda jadikan satu tempat di dalam kareng roti mari. Jadi Sobat Ngariksa, itu kalengnya bisa dibayangkan kaleng roti mari begitu ya. Kemudian isinya itu oleh-oleh dari Mekah. Artinya apa? Kuliner itu memang menjadi perhatian betul dari jemaah haji Indonesia yang itu lidahnya itu memang selalu memerlukan saling tukar menukar dengan orang yang terbiasa di sini. Ya tentu saja orang yang di Palembangnya juga kan ingin merasakan makanan buah-buahan yang ada di sini. Sementara yang di sini pun kangen dengan makanan yang ada khas di Palembang. Ada lagi Sobat Ngariksa, tahun 1929 18 Sya'ban ya, itu artinya sebelum Ramadan. Ini dari Mekah Al-Mukarramah juga dikirim oleh Haji Muhammad Yunus. Dan lagi Ananda kabar sama Paduka Kiai kalau hendak mendengar kabar di dalam negeri Mekah pada waktu ini, alhamdulillah aman. Jadi sebetulnya kabar tentang ketentraman jemaah haji bahwa di sini baik-baik saja itu juga penting untuk disampaikan sejak masa lalu. Jadi penting menunggu kabar gitu ya. Tetapi makanan ada mahal sedikit katanya begitu. Ya wajar gitu ya kalau seandainya nanti di restoran Damba ini agak mahal-mahal juga nih. Rendangnya mungkin berapa begitu, beda dengan kalau kita makan di restoran sederhana mungkin di Indonesia begitu ya. Nah tapi di sini di Mekah makannya, aduh ini saya sudah tidak sabar ingin mencicipinya nanti Sobat Ngariksa. Nah jadi yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sini itu adalah kabar baik. Dan meskipun tentu saja ketika belanja perlu perbekalan, dan jemaah haji Indonesia memang alhamdulillah untuk yang sekarang juga jemaah haji tahun 2025 ini sebagian lebih dari 50% itu sudah kembali ke tanah air. Bahwa ada yang wafat memang betul begitu ya, tetapi saya menyaksikan sendiri bagaimana jemaah haji di sini, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina itu dengan penuh perjuangan mereka alhamdulillah berhasil menjalani puncak haji yang sangat luar biasa. Sekarang di Mekah sudah landai, alhamdulillah saya bisa mampir ke restoran Damba juga. Mudah-mudahan nanti mungkin jemaah haji yang belum sempat, kalau sempat atau umroh barangkali juga bolehlah mampir ke P4 nih kan sambil selesai melaksanakan tawaf kudum misalnya, kalau yang haji gitu atau yang umroh tawaf sa'i kan capek, silakanlah mampir gitu ke Tower Zamzam di P4 ini. Mudah ditemui karena tidak ada duanya sebetulnya. Number one Indonesian restaurant in Mekah itu. Bakso ada juga. Mungkin kalau Pak Rosidin suka apa makanannya, ada di sini, silahkan dipesan. Kemudian Sobat Ngariksa, yang terakhir tentang surat-surat ya. Jadi ini agak beda dengan makanan, tapi karena saya sedang membaca surat-surat dari Palembang, dulu itu komunikasi itu memang dilakukan melalui komunikasi surat yang dibawa oleh jemaah haji. Jadi kalau seandainya kirim surat sekarang, itu dibalasnya itu tahun depan, kira-kira begitu. Termasuk kalau ada yang mau badal haji. Nah ini ada satu surat dari Mekah Al-Musharrafah tanggal 16 Zulhijjah. Bayangkan 16 Zulhijjah suratnya itu tahun 1933 ya, 1351 dari Guru Nawawi Lampun Gaban di Mekah Al-Musharrafah. Bunyi suratnya begini. Dan lagi pengharapan kami kepada Mamanda bahwa minta tolong carikan amanah seperti badal haji dan lainnya. Jadi di sini itu kalau ada nanti ada yang mau naik haji, carikan siapa calon peserta badal haji karena nanti kan akan bayar. Dulu belum ada syarikah, dulu belum ada muasasah, yang ada itu syekh. Jadi kalau orang naik haji diurus oleh syekh. Jikalau ada ahli akrab kita yang akan naik haji, diharap mempersilahkan masuk dengan atas nama kami, yaitu Syekh Ahmad Badruddin Nawawi. Kira-kira begitu. Dan di dalam surat berikutnya itu disebutkan tahun 1933 ada lagi nih surat dari anandanya gitu kepada gurunya. Jadi murid kepada gurunya, yaitu Kemas Haji Umar bin almarhum Kemas Haji Abdurrahman itu ya, di Kampung 19 Ilir Palembang. Bunyi suratnya begini, ini tentang badal haji. Dan lagi dari surat Wanda berikut uang banyaknya Rp25.
Rp25 telah Anakda terima daripada tangan Syekh Ahmad Badruddin Nawawi tanggal 17 Zulhijjah dengan senang hati. Walhal itu uang buat upah haji serta umrohnya, tetapi tidak sempat mengerjakan hajinya sebab datangnya itu surat tanggal 17 Zulhijjah. Padahal kan kita tahu Arafah itu kan 9 Zulhijjah. Ini uangnya untuk badal haji datang tanggal 17 Zulhijjah. Jadi uangnya dikembalikan. Itu bisa dibayangkan sobat ngariksa, jemaah haji Indonesia sekarang harus banyak-banyak bersyukur, komunikasi transportasi lancar, diatur sedemikian rupa gitu ya. Memang sekali lagi ya karena transportasi yang terbatas itu ya harus agak lama di sininya memang ya 35-40 hari begitu. Dulu orang mau nitip badal haji saja belum ada WA kan. Sekarang alhamdulillah dengan berbagai kekurangannya, makanya saya ingin menghimbau kepada para jemaah haji, mari kita syukuri. Selesai sudah, sekarang sedang ziarah di Madinah. Kalau ada ketidakpuasan, ya ingatlah pada masa lalu, lebih sulit lagi. Jangan langsung kemudian posting di media sosial, kemudian mengungkapkan ya baru sedikit capek lah, bukan tidak empati saya ya, tapi baru sedikit capek kemudian langsung posting di media sosial misalnya, oh saya ini pindah hotel harus jalan sekian kilo. Dulu itu lebih parah dari itu. Bukankah di dalam Al-Quran kita diamanatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj gitu. Jadi harus lebih sabar lagi. Ini orang dulu ini luar biasa. Memang tahun 1930 sobat ngariksa, di salah satu surat dari Guru Nawawi Lampun ini sudah lebih baik sih, tidak semata-mata onta, sudah mulai ada mobil rupanya. Nah, ini ada surat bunyinya begini. Adapun perkabaran Makkah aman. Bagaimana biasa perjalanannya sudah gampang dengan mobil Masjidil Haram. Sudah banyak bagus pakai atrik semuanya. Nah, saya tidak tahu nih atrik ini apa nih. Apakah truk maksudnya? Atrik tulisannya alif ta ro kaf ya. Atruk maksudnya truk maksudnya ya mungkin ya. Karena ini Jawi ya. Pasal agama Islam kita bagaimana biasa ziarah pun sudah boleh semuanya, tidak ada halangannya lagi gitu. Dan yang terakhir sobat ngariksa, kita tahu bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada ibadahnya, ada ziarahnya, kemudian ada tijarohnya. Tijaroh itu bisnisnya. Jadi ini di Mekah Al-Mukarramah ada restoran Damba, ada restoran-restoran yang lain juga tentu saja. Ini bagian dari tijaroh. Dan sejak dulu Rasulullah SAW memang mengajarkan bahwa harus ada aspek tijarohnya. Karena ekonomi itu menjadi sangat penting sekali di dalam semua aktivitas muslim ya. Yang terakhir itu ada sebetulnya rihlah ilmiah. Kalau dulu kalau orang naik haji itu, jemaah naik haji itu sambil belajar ilmu. Nah, misalnya ini surat terakhir yang saya bacakan itu min taraf tilmizikum Kiai Haji Zubair bin Haji Abdullah Ja'far, jemaah Syekh Misbah Munawwar, berkirim surat. Nah, mengabarkan tentang bahwa ia sedang belajar. Dan bersamaan surat Anakda ada kirim 2 kitab hadiah Anakda kepada Wanda, harap Wanda terima sama ayahanda atau wakilnya. Dan lagi Anakda waktu sekarang masih di dalam belajar, itulah tanda belum sempurna pengetahuan. Jadi kitab-kitab dibeli di toko kitab kemudian dikirimkan. Kemudian ianya sendiri itu masih terus belajar. Ini rihlah ilmiah. Karena dulu jangankan 40 hari. Kalau dulu tinggal di sini tahunan. Apalagi para ulama ya. Nah, kira-kira begitu sobat ngariksa. Jadi ibadah haji itu tidak bisa dilepaskan memang dari kebutuhan sehari-hari. Dan faktanya makanan, kuliner segala itu menjadi bagi jemaah haji Indonesia itu menjadi hal yang sangat penting sejak zaman baheula, sejak zaman dulu, karena memang lidah kita itu perlu menyesuaikan lebih lama lagi untuk bisa memakan makanan yang lain gitu ya. Baik sobat ngariksa, rasanya sudah cukup kita berbincang tentang kuliner di restoran Damba ini. Nanti sobat ngariksa bisa ya di searching di internet juga dengan mudah begitu, karena ini hidangannya sudah banyak di depan saya.
Saya tidak ingin ngabibita istilah orang Sunda mah. Saya akan makan nanti setelah selesai saja. Kasihan nanti Sobat Ngariksa takut pengen gitu ya. Saya doakan sambil kita baca sholawat bareng-bareng ya Sobat Ngariksa. Mudah-mudahan Sobat Ngariksa bisa berkunjung ke Baitullah. Mudah-mudahan Sobat Ngariksa bisa ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam bisihhatin wa afiyatin wa salamatin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Mudah-mudahan ya Sobat Ngariksa dengan sering-sering baca sholawat kita bisa, keluarga kita, saudara-saudara kita bisa ziarah ke tanah suci dan juga menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Ngariksa, saya bacakan penutup ya supaya Sobat Ngariksa bisa merasakan apa yang saya rasakan pada saat ini. Sobat Ngariksa, berbulan-bulan jemaah haji di negeri orang. Terhadap panas cuaca, badan masih dapat menyesuaikan. Namun, soal rasa dan tenggorokan, selera lidah tak mudah berpindah. Dalam manuskrip banyak tersurat, di masa silam jemaah haji berbekal makanan. Karena haji ibadah badan, harus sehat luar dan dalam. Kuliner negeri banyak ragamnya. Asal Palembang ada contohnya. Sambal lingkung, kerupuk kemplang dirindukan orang di negeri seberang. Dahulu jemaah bertukar informasi, menunggu kapal berkomunikasi. Sukarnya berlipat berkali-kali. Kesabaran kita amat diuji. Haji mabrur banyak bersyukur. Bolehlah tengok restoran Damba. Perbanyak doa berharap surga. Terima kasih. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Silahkan yang belum subscribe di Ngariksa TV. Sekarang sudah ada 8.300 sekian. Ya kalau dulu ada yang mengajak untuk infak itu untuk membeli tiang Masjidil Haram. Nah sekarang saya dari Mekah Al Mukarramah dengan segala ketulusan hati untuk mengajak infaknya dengan subscribe saja di Ngariksa TV. Insya Allah itu bukan tipuan gitu ya. Nah, supaya kita bisa terus menjaga pengetahuan kita tentang masa lalu, tapi untuk kita proyeksikan memperbaiki di masa depan. Seperti restoran Damba ini Sobat Ngariksa, masa lalu kita cerita makanan. Ternyata sekarang cara mengobati jemaah Indonesia di sini itu sudah disediakan restorannya. Jadi mari kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih. Salam Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.